سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita mau hitung antara nikmat dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, tentunya jauh lebih banyak nikmat yang kita terima. Karena itu tidak sepatutnya buat kita ujian yang sedikit membuat kita lupa untuk mensyukuri nikmat yang banyak. Kalau seandainya kita mau hitung seluruh nikmat Allah, maka waktu 24 jam sehari semalam adalah waktu yang terlalu pendek. Waktu yang terlalu singkat untuk merinci detail daripada seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, karena begitu sedikitnya ujian, sedikitnya bala, cobaan, musibah yang Allah berikan kepada kita, tentunya waktu 24 jam sehari semalam adalah waktu yang terlalu lama untuk menyebutkan bagi kita apa saja bentuk ujian yang pernah Allah timpakan kepada kita. Nah, itu sekali lagi, apa yang sedikit daripada ujian ini tidak sepatutnya membuat kita untuk melupakan diri kita untuk selalu bersyukur atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barangkali kalau misal ada kita mendapat nikmat dari Allah cuma satu nikmat, nggak lebih daripada nikmatul iman wal Islam. Setelah itu Allah timpakan kepada kita banyak musibah, banyak ujian. Tetap banyaknya musibah ini tidak serta-merta layak dan pantas untuk menjadi alasan kita lupa bersyukur atas sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun dalam keadaan seperti ini. Seandainya demikian, tapi kenyataan yang kita dapatkan adalah sebaliknya. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sedikit ujian, musibah, cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Karena itu sepatutnya kapan kita diberi nikmat untuk selalu bersyukur, kapan dikasih ujian selalu bersabar. Jangan kalau dikasih nikmat kita lupa untuk bersyukur, dan kalau kita dikasih ujian kemudian kita lupa untuk bersabar. Justru yang banyak yang terucap dari lisan kita adalah keluh kesah, ngersulo dan sambat, seolah nggak terima dan ridha atas segala takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap orang mukmin, setiap orang mukmin itu mau dikasih ujian syukur, dikasih nikmat lebih-lebih. Kenapa mereka kalau dikasih ujian tetap syukur, apalagi kalau dikasih nikmat? Karena mereka para mukminin, kalau kita ini masih muslimin, belum sampai kepada level mukminin. Salat belum khusyuk, muslim, belum mukmin. Puasa tidak pernah membuahkan ketakwaan, muslim, belum mukmin. Zakat belum loman, haji belum ikhlas dan lain sebagainya, muslim tapi belum mukmin. Orang yang mukmin, orang yang keimanan mereka mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keabsahan, legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih ujian bukan sabar, syukur. Lebih-lebih dikasih nikmat. Kenapa? Karena mereka tidak memandang apapun takdir yang Allah takdirkan kepada mereka, kecuali yang mereka pandang adalah hikmah. Kalau takdir ada dua, ada takdir baik, ada takdir buruk. Tapi kalau hikmah, kenapa beda sih juga nih? Ada namanya hikmah tapi jelek. Kalau jelek, kalau buruk namanya bukan hikmah.
hikmah pasti baik. Atas dasar itulah mereka selalu dalam keadaan apapun senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka tidak melihat takdirnya, tapi mereka memandang daripada hikmah di balik itu semuanya. Pernah diceritakan ada orang, maaf, punya penyakit, dikasih bala oleh Allah, dikasih musibah, ujian, cobaan banyak. Maaf, buta. Karena penyakit kulitnya, kedua tangan dan kakinya hilang. Lumpuh, nggak bisa bergerak. Bahkan penyakit kulitnya setelah kehilangan kedua tangan dan kedua kakinya tidak serta-merta sembuh. Masih ada penyakit kulitnya. Sehingga akibat penyakit dia dijauhi oleh orang lain. Orang merasa risih dan jijik kumpul dengan dia. Orang merasa khawatir tertular dari dia. Akhirnya dia mengasingkan diri. Naik ke atas satu bukit, dia fokus konsentrasi khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah. Singkat cerita, ada satu orang soleh, ada satu wali min auliyaillah juga ingin naik ke bukit yang sama. Tapi wali ini nggak tahu kalau ternyata di bukit itu sudah ada penghuninya. Dia kira bukit itu nggak ada orang. Dia naik ke bukit tersebut dengan tujuan untuk fokus ibadah kepada Allah. Yang sering kita dengar dengan kholwah. Kita dengar uzlah, istilah-istilah tasawuf. Naik ke atas bukit, kaget. Orang yang soleh ini ketika dia tahu ternyata ada orang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kemudian maaf, matanya buta. Sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika didekati orang ini, ternyata orang ini sedang membaca Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi min katsirin min khalqihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Yang mana Engkau telah memberikan kepada aku afiah. Yang mana Engkau ya Allah telah memberikan kepada aku afiah, sementara Engkau berikan kepada orang lain bala. Dan Engkau telah berikan kepada aku kelebihan ya Allah, sementara orang lain Engkau berikan kepada mereka kekurangan. Kaget orang soleh ini. Enggak kebalik. Kamu dapat banyak kekurangan, orang lain yang punya kelebihan. Kamu mendapatkan banyak musibah, orang lain dikasih afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kebalik. Sujud syukur itu bacaan Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi min katsirin min khalqi wa faddalani ala katsirin man khalaqa tafdila. Bacaan yang disunahkan ketika kita melakukan sujud syukur. Kita kalau sujud syukur bacanya itu, bukan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Walaupun enggak batal sujud syukurnya kalau baca itu. Berarti orang ini bukan sujud lantaran sujud karena apa, tapi sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salam ditanya, "Maaf Pak, saya mau numpang tanya, sampean syukur sampai sujud atas dasar apa? Kelebihan yang mana? Afiah yang mana? Sehingga kamu syukuri dalam sujudnya kamu?" Maka dia mengatakan, ada dua minimal. Yang cukup dua nikmat dari Allah ini membuat aku bukan hanya syukur, sujud dalam syukur. Apa? Yang pertama adalah bagaimana Allah berikan kepada aku afiah, sementara orang lain diberi bala. Ketahuilah afiah, keselamatan, kesehatan yang paling afdal bukan kesehatan batin, tapi adalah kesehatan hati. Hati yang mantap akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling agung. Sementara kekurangan yang paling buruk, kekurangan yang paling fatal bukan kekurangan dalam segi fisik, tapi adalah kekurangan atas kekufuran mereka, walaupun sempurna fisiknya. Yang kedua, aku diberi kelebihan oleh Allah, sementara orang lain diberi kekurangan oleh Allah. Kelebihan yang mana yang kamu maksud? Ketika aku masih dikasih ingat kepada Allah dan lisanku bersyukur kepada Allah, lisanku nyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun aku punya kekurangan seperti ini, sementara orang lain dikasih kelebihan dalam fisiknya, tapi punya kekurangan, yaitu adalah ketika mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah untuk menyebut namanya. Kita pernah nggak? Kita kan minta panjang umur dikasih oleh Allah. Pernah nggak setiap hari sekali kita sujud syukur kepada Allah? Kita minta tetap iman, tetap Islam dikasih oleh Allah. Pernah nggak sujud syukur kita kepada Allah? Bukan hanya syukur, sujud syukur. Kita minta dijaga dari segala wabah. Kita dijaga, alhamdulillah sampai sekarang. Berbulan-bulan kita alhamdulillah dalam lindungan Allah. Pernah nggak ya Allah terima kasih? Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita yang punya kekurangan, orang ini punya banyak kelebihan yang kita nggak punya. Karena itu selalulah kita minta kepada Allah hidayah.
Hidayah itu, minta hidayah itu penting. Karena begitu pentingnya kita minta hidayah, sampai-sampai kita wajib minta hidayah di dalam sholat. Orang yang nggak minta hidayah di dalam sholat, nggak sah sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang sholat, tapi nggak baca ihdinas siratal mustaqim, nggak sah fatihahnya. La sholata liman la fatihata lahu. Nggak ada sholat bagi orang yang nggak fatihah. Walaupun dia baca Fatihah, tapi kalau berkurang 1 ayat dari 7 ayat tersebut, nggak sah Fatihahnya, maka nggak sah sholatnya. Karena begitu pentingnya hidayah, yang pertama kali kita minta ketika kunut, Allahumma hdina fiman hadin. Yang pertama kali kita minta adalah hidayah. Bahkan Rasulullah SAW dari 4 hal yang beliau minta kepada Allah, yang pertama kali beliau minta sebelum tuqa, yaitu ketakwaan, wal afaf, yaitu kemampuan untuk menjauh dari segala kemaksiatan, wal ghina, sebelum beliau minta kemampuan untuk bisa qanaah, legowo, neriman atas segala takdir rezeki yang Allah berikan kepada beliau, yang pertama kali beliau minta adalah Allahumma inna nas'alukal huda, baru wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku pertama kali minta adalah hidayah. Karena hidayah menjadi sebab kita bertakwa. Karena hidayah dari Allah kita bisa menjauhi dari kemaksiatan. Karena hidayah dari Allah kita bisa menjadi orang yang hina, yaitu jiwa kita menjadi orang yang neriman, kaya hati bukan kaya harta. Orang kaya harta kadang-kadang matinya bunuh diri. Orang kaya harta kadang-kadang nembak kepalanya. Kaya, bisnisnya lancar, tapi stres karena urusan rumah tangga misalnya. Stres, sumpah. Karena urusan apa yang lain misalnya. Kadang terjun dari lantai 27. Kaya. Kenapa? Hatinya yang enggak kaya, hatinya yang melarat, hatinya yang miskin. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat anak yang kita dustakan. Setiap hari kita minta kepada Allah. Ini kita minta ketemu Ramadan. Kita kan selalu minta ya, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Pertanyaannya kita minta ketemu Ramadan dikasih Allah. Apa tanggung jawab kita setelah ketemu Ramadan? Air susu dibalas air tuba jangan-jangan. Kita minta panjang umur ketemu Ramadan. Dikasih sama Allah. Terus kita habiskan untuk apa? Al-Qur'annya udah khatam nih. Tarawih witirnya istiqomah. Salat jamaahnya bagaimana? Qiyamul lailnya bagaimana? Atau jangan-jangan kita bersembunyi di balik alasan karena keadaan begini, karena keadaan begitu, kita jadikan itu alasan. Padahal kalau kita nengok dari Ramadan kemarin, kita sama seperti itu juga. Sama, nggak ada yang kurang. Waliyadzubillah min dzalik. Kita ini ketemu Ramadan, yang sebentar lagi kita akan berpisah darinya, dan kita sama-sama tahu kita belum tentu ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Belum tentu kita akan ketemu Ramadan yang akan datang. Yang jelas kita sekarang masih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang istimewa. Karena istimewanya tidak Allah sebut satupun nama Ramadan, nama bulan Hijriyah kecuali hanya Ramadan yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Sya'ban termasuk bulan yang mulia, tapi tidak Allah sebut dalam Al-Qur'an. Sementara hanya Ramadan yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hanya di bulan Ramadan kita ini bangun sebelum subuh. Kalau nggak di Ramadan, belum tentu kita setiap hari bangun sebelum subuh. Hanya di bulan Ramadan kita ini ibadah sunnah, sholat sunnah dalam jumlah hitungan yang demikian banyak. 23 rakaat. Kadang-kadang nanti ditambah malaman 8 rakaat. Kapan seperti ini? Kalau di bulan Ramadan, 17 rakaat yang dicicil abot. Ini yang sunnah kelakon kalau sudah Ramadan. Kapan kita pernah sanggup puasa berurut-urut selama sebulan penuh? Sekarang puasa, besok puasa, lusa puasa. Nggak ada libur kalau nggak ada uzur. Nggak ada libur. Kalau di luar Ramadan, sehari berat. Gitu. Tapi kalau Ramadan, subhanallah dikasih mampu kita. Dikasih mampu gitu. Kapan kita ini kalau nggak khatam Al-Quran di bulan Ramadan, kita malu sama diri kita sendiri. Kita kalau Ramadan selesai, nggak khatam Al-Quran kita barengan sekali, malu kita. Kepikiran kita. Minimal malu sama diri kita sendiri. Sementara 11 bulan kita nggak pernah khatam, nggak pernah malu. Nggak pernah kepikiran. Tapi kalau Ramadan kepikiran kita, padahal cuma 1 bulan. Seharusnya kan sebaliknya.
1 bulan nggak khatam, nggak apa-apa. Ini 11 bulan nggak khatam, seharusnya malu. Ini enggak, 11 bulan kita nggak pernah khatam barang sekali, nggak pernah malu, nggak pernah kepikiran. Ramadan nggak khatam barang sebulan, tau malu gitu, kepikiran gitu. Kapan kita punya perasaan seperti itu? Kepekaan seperti itu kalau nggak nunggu Ramadan? Bener? Ini kemuliaan yang dikatakan oleh Nabi, lau ya'lamun nasu ma fi ramadhana minal yumni wal barakah. Ba'diyah maghrib. Sebagaimana dalam kitab Irsyadul Ibad, Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari menukil pernah mengatakan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa radhahuma, walillahi bi kulli lailatin min layali ramadan indal iftar alfu alfi atiqin minan nar.
malam yang biasa. Wa idza kanat lailatul jum'ah a'tadallahu fi kulli sa'a sampai subuh.